Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi chapter 9 kita. Kalau minggu lalu kalian sudah membahas terkait apa sih yang dimaksud dengan master budget, apa sih yang dimaksud dengan financial planning system gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar terkait step by stepnya, apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat yang namanya master budget. Nah, langkah paling pertama itu adalah kita harus membuat terlebih dahulu anggaran penjualan. Kenapa sih anggaran penjualan ini menjadi sangat penting? Karena tadi balik lagi, kalau kita mau mendapatkan profit itu harus ada sesuatu yang kita tawarkan. Sesuatu yang kita tawarkan ini kita harus memastikan bahwa memang bisa untuk kita jual. Jangan sampai kita sudah memproduksi tapi ternyata kita gagal untuk jual barang tersebut, sehingga kita tentu tidak akan mendapatkan profit karena pendapatan dari penjualan aja kita nggak dapat gitu kan. Nah, jadi langkah pertama adalah mempersiapkan anggaran terkait penjualan. Nah, sebagai contoh di sini Breaker Inc ini kan memang mereka memiliki peraturan di dalam perusahaannya untuk membuat pelaporan setiap 3 bulan sekali, artinya dalam setahun ada 4 kali. Nah, di sini dia menyiapkan budget yang memang diperuntukkan dari bulan April hingga bulan Juni. Tetapi sebelum itu, untuk 1 tahun yang berjalan, mereka sebelumnya sudah membuatkan yang namanya anggaran penjualan sendiri. Nah, diinformasikan bulan Aprilnya sudah ada, bulan Mei sudah ada, bulan Juni sudah ada, bulan Juli sudah ada, dan lanjut bulan Agustus. Juga diinformasikan di sini ada selling price-nya sebesar $10 per unit. Nah, kemudian dari pembuatan dari anggaran penjualan itu sendiri kita bikinkan dalam bentuk tabel, di mana di situ ada bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni sesuai bulan yang dibutuhkan tadi. Nah, diinformasikan bahwa mereka punya sasaran mampu menjual di bulan April ya, mampu menjual sebanyak 20.000 unit, di mana per unitnya dihargai sebesar $10. Dan artinya di sini perusahaan akan mendapatkan revenue sebesar 200.000. Nah, dari informasi ini kita akan melanjutkan untuk production budgetnya. Artinya kita harus memikirkan, karena tadi ada sebesar 20.000 unit yang harus kita jual, sehingga yang berapa sih sebenarnya jumlah yang harus diproduksi oleh bagian produksi, apakah hanya sebatas dari 20.000 unit tersebut. Nah, sebelum kita menentukan anggaran produksi, kita harus mengecek terlebih dahulu ada nggak sih sebenarnya informasi terkait kebijakan perusahaan yang mengatur terkait proses operasional itu sendiri ataupun proses produksi itu sendiri. Sebagai contoh di sini mereka menginformasikan bahwa mereka punya kebijakan di ending inventory itu harus bernilai 20% pada bulan dari total nilai yang harus dijual di bulan berikutnya. Nah, selain itu juga diinformasikan bahwa pada tanggal 31 Maret atau bulan lalu mereka itu sudah punya 4.000 unit yang ada saat ini di gudang. Maka dalam membuat production budgetnya, apa sih yang harus mereka lakukan? Untuk contoh bulan April, seperti diinformasikan jumlah yang akan dijual sebanyak 20.000 unit, dan mereka bilang bahwa mereka membutuhkan 20% dari total jumlah unit yang akan dijual di bulan berikutnya itu adalah sebesar 20%. Berarti di sini karena di bulan Mei mereka itu maunya menjual sebesar 50.000 unit, artinya kita kalikan saja langsung sebesar 20%-nya. Artinya di sini jumlah yang diinginkan yang ada tersimpan di dalam ending inventory-nya itu adalah sebesar 10.000 unit. Berarti mereka membutuhkan sebanyak 30.000 unit di dalam bulan April itu sendiri. Nah, karena tadi sudah diinformasikan di bulan Maret ternyata masih ada sisa nih, berarti di bulan Maret tersebut kita akan kurangi dengan jumlah inventory sisa kemarin. Didapatlah totalnya di sini bahwa untuk jumlah yang harus diproduksi hanya membutuhkan sebanyak 26.000 unit saja. Nah, setelah kita tahu berapa jumlah yang akan benar-benar kita produksi pada bulan berjalan, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan anggaran terkait direct material ataupun bahan baku yang diperlukan. Nah, diinformasikan di sini bahwa Breakers ini membutuhkan 5 pounds material ataupun 5 kilo ya di sini ya. Kita anggap ini 5 kilo, membutuhkan 5 kilo material untuk membuat 1 unit produknya. Lalu ada nggak kebijakan nggak di sana terkait bahan materialnya? Oh, ternyata ada, bahwa mereka pengen bahan materialnya pada bulan ini itu harus setidaknya
harus ada stok sebanyak 10% dari jumlah stok yang dibutuhkan untuk bulan berikutnya. Dan diinformasikan juga per 31 Maret ternyata masih ada sisa 13.000 kilo bahan material yang ada di gudang mereka saat ini. Dan untuk kosnya sendiri bahan-bahan ini untuk per kilonya ternyata membutuhkan kurang lebih sebesar 0,4 dolar. Dari data ini kemudian kita buatkan direct material budgetnya. Nah, diinformasikan tadi di bulan April mereka membutuhkan 26.000, bulan Mei 46.000, dan akhirnya di bulan Juni juga membutuhkan sebanyak 29.000 unit barang yang harus diproduksi. Dengan jumlah material per unitnya juga sudah diinformasikan sebanyak 5 kilo tadi. Sehingga jumlah produksi yang jumlah direct material yang dibutuhkan itu sebesar 130.000 kilo untuk yang di bulan April. Nah, diinformasikan tadi ada 10% kan dari ending inventory-nya yang harus ada di gudang dari jumlah 10% dari yang didapat bulan berikutnya, yaitu sebesar 230.000 nih untuk di bulan Mei, sehingga jumlah 10%-nya adalah 23.000, sehingga didapatlah di situ total yang diperlukan. Baru kemudian karena kita tahu sudah ada tersisa pada bulan berikutnya, pada bulan sebelumnya yaitu sebesar 13.000 kilo bahan material, artinya kita cukup membeli sebanyak 140.000 kilo saja untuk bahan bakunya. Nah, kemudian untuk direct material yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika pada bulan Juni itu kan kita harus memasukkan informasi terkait kebijakan 10% sisanya tadi. Itu masuknya adalah kita harus tahu terlebih dahulu di bulan Juli itu berapa sih sebenarnya gitu kan yang mau diproduksi dan jumlah bahan material yang kita butuhkan untuk tahun berjalan tersebut gitu. Sehingga di sini kita tetap harus membuatkan satu tabel yang terdiri yang isinya adalah total produksi yang akan kita buat di bulan Juli tersebut, supaya nanti kita bisa mendapatkan jumlah yang diinginkan tadi. Logikanya masih tetap sama, sistematika penghitungannya juga masih sama sebesar 10%. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan bahwa memang setiap perusahaan itu kan pasti membuat rencana tujuan dengan terkait apa yang akan dilakukan, apa yang akan dijual oleh perusahaan itu bisa bentuknya strategik dalam jangka panjang, tetapi kemudian dipotong-potong menjadi hitungan misalnya seperti per tahun dan kemudian per bulan. Nah, jadi memang walaupun mungkin untuk informasi tahun ini, dan pasti kita akan juga harus memperhitungkan jumlah yang akan kita jual ataupun jumlah yang akan kita butuhkan pada tahun berikutnya. Tetapi jumlah itu biasanya bersifat masih hitungan kasar aja. Hitungan detailnya adalah pada master budget yang kita bikin untuk jangka waktu 1 tahun ini gitu. Nah, setelah mendapatkan nilainya di bulan Juni, yang dimana di situ beberapa bagiannya berdasarkan informasi yang kita dapat dari produksi bulan Juli, kita lanjutkan dengan direct labor budget. Artinya tadi karena barang-barangnya sudah ada, jumlah produksi yang mau diproduksi sudah ada, direct materialnya juga sudah ada, jadi tahu mereka harus pesan berapa ke supplier. Maka kemudian yang kedua adalah direct labornya ataupun orang-orang yang akan mengerjakan unit produksinya tersebut. Dan diinformasikan di sini bahwa satu unit barang itu membutuhkan waktu 0,1 jam, artinya ya kurang lebihnya sekitar 6 menit gitu kan untuk direct labornya. Terus kita cek lagi ada nggak sih kebijakan terkait tenaga kerja langsung nih yang ada di perusahaan, seperti misalnya di sini dia bilang no layoff, dan sudah diinformasikan bahwa dalam jumlah yang tidak material para pekerja ini sudah bisa dijanjikan bahwa setiap minggunya mereka itu akan bekerja ataupun akan dibayar sebanyak 40 jam. Artinya kalau misalnya mereka hanya kurang dari 1 jam dalam 1 hari ataupun dalam 1 minggu itu hanya sekitar 39 jam atau 38 jam selama nilainya nggak material bagi perusahaan, artinya perusahaan masih tidak keberatan untuk membayar mereka full sebanyak 40 jam. Tapi karena tadi adanya kebijakan no layoff policy ini juga, akhirnya dari pihak perusahaan dan pihak pekerjanya ini akan setuju bahwa biaya pengerjaan per jamnya, biaya mereka direct labor per jamnya itu adalah sebesar $8. Nah, tapi di sini diinformasikan juga bahwa no overtime
pay, artinya kalau memang kelebihan ataupun kekurangan yang jumlahnya tidak material itu tidak akan dihitung sebagai nilai tambahan ataupun nilai pengurangnya. Nah, dan di statement kan di sini bahwa untuk 3 bulan yang berjalan ini, April, Mei, Juni, itu direct labornya ini akan membayarkan minimumnya itu sebesar 3.000 jam kerja per bulannya. Artinya kalau misalnya kita logikakan, artinya mereka sudah menetapkan bahwa UMR-nya itu adalah sebesar 3.000 jam tersebut gitu. Nah, lalu yang kita lakukan adalah membuat tabel direct labor budget, di mana di situ kita informasikan jumlah yang diproduksinya berapa, rencana yang diproduksi tadi berapa, jumlah jam kerja yang diperlukan untuk per unitnya berapa, sehingga kita tahu di akhir masing-masing membutuhkan berapa jam sih totalnya dalam 1 bulan. Balik lagi, karena tadi mereka informasikan ada garansi bahwa pekerja ini setidaknya akan mendapatkan upah minimum mereka sebanyak 3.000 jam, maka inilah yang akan kita gunakan untuk bulan-bulan yang jumlah pekerjaannya itu kurang dari jumlah upah minimumnya mereka, sehingga jumlah yang akan dibayar itu ya tetap kalau di bulan April sebanyak 3.000, dan di bulan Mei karena tadi kan produksinya cukup banyak di bulan Mei, maka mereka akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak juga, tadi sebesar 4.600, dan di bulan Juni sebesar 3.000, dan upahnya sebesar $8, maka masing-masing bulan diinformasikanlah, didapatlah di situ berapa sih yang dibutuhkan. Nah, tadi sudah kita dapat DM-nya, terus kita udah lanjut ke DL, maka berikutnya adalah memperhitungkan overhead budget. Karena biasanya nilai-nilai ini kita dapatkan dari history yang ada di perusahaan. Kita ngecek di bulan-bulan sebelumnya berapa sih, di tahun sebelumnya kurang lebih apa aja sih yang biasanya masuk ke dalam overhead budget. Nah, kalau di sini diinformasikan indirect labor, contohnya kan seperti supervisornya, terus juga di situ misalnya satpamnya atau OB-nya gitu. Lalu indirect material, mungkin barang-barang yang memang berhubungan sama proses produksi tetapi tidak bisa kita tracing langsung di dalam barangnya. Ada utilitas di misalnya tadi bayar PDAM, bayar listrik dan segala macam keperluan. Lalu beban sewa, contohnya kayak misalnya mereka menyewa gudang ataupun menyewa beberapa mesin ataupun tempat produksinya itu disewa. Lalu juga ada asuransi untuk para karyawan dan maintenance-nya di sana. Nah, lalu lanjut lagi, kita harus mempersiapkan yang namanya selling dan administrative expense-nya. Diinformasikan di sini variable selling-nya adalah sebesar $0,50 per unit. Lalu fixed selling-nya itu adalah sebesar 70.000 per bulannya, dan di dalam 70.000 fixed selling and administrative expense-nya ini ada di situ beban depresiasi sebesar 10.000. Nah, kenapa ini harus di-highlight? Karena tadi kalau kita ngomongin depresiasi, yang masuk ke depresiasi di sini yang sifatnya fix tadi ini, ketika ngomongin depresiasi berarti perusahaan itu kan sebenarnya tidak mengeluarkan kas gitu. Nah, karena tidak mengeluarkan kas, maka perlu kita catat nih, ini tidak mengeluarkan kas dan nanti akan kita keluarkan. Karena apa? Di dalam pelaporannya anggaran kita ini, kita juga harus memperhitungkan berapa sih sebenarnya cash yang akan kita terima dan berapa sih jumlah cash yang akan kita keluarkan untuk memastikan tidak akan kehabisan cash ataupun uang ketika proses operasional berjalan. Nah, kita buatkan tabelnya di sini. Diinformasikan di bulan April harapannya adalah terjual sebanyak 20.000, sehingga variabelnya itu per barangnya adalah 0,50. Lalu kita dapatkan tadi fixed cost-nya, selling and administrative expense-nya, dan jangan lupa untuk dikurangkan dengan non cash expense, sehingga kita tahu di akhir cash disbursement ataupun pengeluaran cashnya itu kurang lebih adalah sebesar $70.000 untuk bulan April dan seterusnya. Nah, lanjut lagi, setelah kita udah dapat tadi informasi terkait sales and administrative expense-nya, kita masuk ke cash reserve budget. Artinya di sini perusahaan juga harus memperhitungkan berapa sih sebenarnya kurang lebih cash yang akan diterima oleh perusahaan pada tahun operasional berjalan. Diinformasikan bahwa di sini biasanya pola dari pembayaran oleh pihak-pihak terkait atau pihak pembeli itu kurang lebih adalah 70%-nya pasti akan terkumpul di bulan berjalan. 25%-nya akan terkumpul pada bulan berikutnya.
dan 5% biasanya tidak bisa ditagih gitu. Artinya ini balik ke AKM, di mana di situ ada uncollectible debt, ataupun tadi misalnya perusahaan harus melakukan write off-nya. Nah, dan diinformasikan juga per 31 Maret diperolehlah di situ receivable balance-nya, uang yang sudah diterima dari piutangnya itu sebesar 30.000. Nah, maka kita akan membuat tabel di sini. Kita tahu tadi kita mendapatkan uang sebesar 30.000-nya, dan untuk rencana tadi di bulan April kurang lebih ada 70% yang akan kita dapatkan dari total penjualan 20.000 unitnya tadi, sehingga di bulan April kita mendapatkan 140.000 untuk penjualan di bulan Aprilnya aja. Dan untuk 25%-nya akan masuk di bulan Mei. Begitu juga di bulan Mei, 70% masuk di bulan Mei dan 25% akan masuk di bulan Juni. Dan untuk di bulan Juni terbatas hanya pada 70%-nya aja yang berhasil dikoleksi, sehingga kita dapatinlah di situ total cash yang pasti bisa didapatkan pada proses tahun berjalan itu adalah sebesar 170.400 dan 335 dolar. Nah, karena tadi kita udah ngomongin cash yang akan masuk, kita juga harus ngomongin terkait cash yang akan keluar. Maka anggaran terkait cash yang dikeluarkan ini apa aja? Tadi diinformasikan kalau untuk beli bahan material ke supplier kita harus bayar 0,40 dolar. Terus mereka punya kebijakan nggak terkait membayar suppliernya? Ternyata ada. Di sini mereka bilang 50% akan dibayarkan pada bulan berjalan dan 50% akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Mereka tidak punya diskon, dan di akhir 31 Maret mereka membayar sebesar 12.000 dolar ke supplier misalnya. Nah, maka tabel yang kita buat itu isinya adalah account payable-nya tadi, karena tadi per 31 Maret itu akan ada jumlah sebesar 12.000 yang akan dibayarkan di bulan April. Lalu di bulan April mereka akan membayar 50% terlebih dahulu, dan 50%-nya kemudian masuk di bulan Mei. Begitu juga yang di bulan Mei, masih sama logikanya. Nah, maka kita tahu di akhir bahwa jumlah yang dibutuhkannya tadi adalah untuk cash terkait materialnya aja itu adalah sebesar 40.000, 72.000 dan 72.000. Terus ada nggak informasi tambahan berapa aja sih cash yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pada bulan-bulan berjalan tersebut? Ternyata ada maintenance untuk kredit sebesar 75.000, ada batas minimum cash yang harus mereka miliki sebesar 30.000, ada jumlah pinjaman yang harus dibayarkan, yang harus dipinjam dan dibayarkan, ada harus membayar cash dividen, ada pembelian, dan juga ada jumlah kas di bulan April ini, pada bulan awal April ini adalah sebesar 40.000. Maka di sini ketika menyusun cash budget, perusahaan harus mengecek berapa sih jumlah cash balance di awal bulan. Lalu mereka akan menambahkan jumlah cash yang tadi sudah dihitung kurang lebihnya akan terkumpul berapa pada bulan April. Lalu mereka ngelihat kurang lebihnya ada sebesar 210.000 cash yang memang tersedia nih pada bulan April. Nah, dari cash yang tersedia tersebut ada beberapa pengeluaran yang harus dilakukan. Contohnya adalah direct materials, direct labor, manufacturing overhead, selling dan administratif kalau memang ada pembelian, dan juga ada dividen. Sehingga kurang lebih totalnya yang harus dikeluarkan di bulan April itu berapa? Di sini diinformasikan 215.000. Nah, artinya yang diterima hanya 210.000 sedangkan pengeluarannya harus 215.000, mereka akan kekurangan cash sebesar 50.000. Apa yang dilakukan dengan jumlah seperti ini? Artinya di sini karena balik lagi ingat perusahaan itu punya ketetapan bahwa per awal bulan mereka tuh wajib punya cash sebanyak 30.000 dolar. Artinya nggak ada cara lain nih. Kalaupun memang ada cara yang lain mungkin bisa dipilih, tetapi di sini mereka memutuskan untuk meminjam uang sebesar 35.000. Nah, lanjut lagi, kita menghitung di bulan Mei karena tadi mereka sudah memberikan keputusan kita akan pinjam uang di bulan Mei, karena 5.000-nya untuk bisa tetap membayar pengeluaran, dan 30.000-nya adalah jumlah kas yang harus ada di tangan per awal Mei-nya. Sehingga kita hitung lagi di bulan Mei berapa sih beginning cash-nya, terus cash yang bisa dikoleksi berapa, jumlah dari pengeluarannya berapa, dan kita
kita cek, oh berarti dari jumlah pengeluaran dan pendapatannya kurang lebih cash available-nya adalah sebesar 16.200. Balik lagi mereka punya kebijakan di awal bulan harus 30.000, sehingga mau nggak mau mereka harus meminjam kembali, yaitu sebesar 13.800. Nah di bulan Juni kita melakukan perhitungan jumlah cash di tangan berapa, jumlah yang bisa dikoleksi berapa, total pengeluarannya berapa, dan kita dapatlah di sini, oh ternyata di bulan Juni kita mampu membayar hutang-hutang kita yang ada di bulan April dan bulan Mei. Nah, jadi secara dari sini didapati gambaran, karena kalian sudah membuat anggaran cashnya yang terkait jumlah cash yang bisa dikoleksi dan berapa jumlah cash yang harus dikeluarkan dan berapa jumlah sehingga tadi kalian punya keputusan apakah mengambil pinjaman atau tidak gitu kan, dan apakah dengan mengambil pinjaman kalian bisa membayar gitu, sehingga di sini dapat terlihat oh ternyata masih aman nih, di bulan Juni kita bisa membayar hutang-hutang kita yang ada di bulan April dan di bulan Mei. Nah karena itu di anggaran cashnya kita juga harus membuat tabel terkait cash yang kita miliki di perusahaan, apa aja sih financing and repayment yang harus dilakukan gitu kan. Tadi diinformasikan cash pengeluarannya ada yang minus, ada yang sehingga tadi jumlahnya harus minus dan segala macamnya, akhirnya terpaksa harus meminjam selama 2 bulan. Nah ternyata di bulan Juni mampu membayar itu, dan ketika kalau dibayar kurang lebih berapa sih ending cashnya kita gitu kan di quarter ini gitu. Dan juga perlu diingat ketika melakukan pembayaran itu kan kita pasti ada yang namanya interest di situ, ataupun akibat peminjaman kita ada bunganya. Nah kita hitunglah di situ berapa sih jumlahnya, sehingga di akhir kita memang tahu total terakhir pendapatan kita itu berapa sebenarnya, cash yang ada tersedia di perusahaan kita tuh berapa, apakah di bulan Juni ini kita juga harus terpaksa meminjam uang lagi atau tidak, seperti itu. Nah terkait cara perhitungan interest rate itu silakan kembali membuka mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah setelah itu baru kita bisa menyusun kurang lebih anggaran ataupun tadi gambaran dari cost of good manufaktur yang ada di perusahaan. Apa aja isinya tadi, direct materialnya dari yang beginning, penambahan, pembelian, dan akhirnya di akhir ada pengurangan, sehingga didapatlah di sini cost of good manufakturnya. Setelah itu kita akan membuat yang namanya cost of goods sold untuk melihat nih di sini kurang lebihnya berapa sih cost of goods sold yang ada di perusahaan akibat tadi segala macam bentuk aktivitas operasional. Dan setelah itu kita wajib membuat yang namanya budget income statementnya. Artinya di sini kita pengen dapat gambaran dari bulan April, Mei hingga Juni kurang lebih itu akan memberikan net income berapa sih di perusahaan kita gitu kan. Lalu kedua kita melanjutkan dengan membuat budget dari statement of cash flow kita, karena tadi kan kita sudah tahu berapa sih jumlah yang akan kita terima dari pelanggan, berapa sih jumlah yang harus kita keluarkan dalam tahun periode berjalan, sehingga kita tahu di akhir berapa sih cash yang akan dimiliki oleh perusahaan untuk memastikan menghindari yang namanya running out of cash, artinya memastikan bahwa di tengah jalan operasional perusahaan kita tidak akan menghabiskan uang di situ gitu. Jadi kita masih bisa membayar segala macam bentuk tanggung jawab kepada pihak yang terkait. Setelah itu kita juga akan melanjutkan dengan membuat yang namanya balance sheet. Di sini balance sheetnya isinya apa aja ya, seluruh isi neraca gitu kan, sama aja penyusunannya. Tapi karena tadi ingat ada yang dibeli, ada yang dikurangin, ada yang kita pinjam dan segala macam, sehingga ini akan memberikan gambaran sebenarnya balance sheet-nya di kita, neraca kita itu pada posisinya berapa sih, total asetnya berapa, total current asetnya berapa, dan total liabilities dan ekuitasnya itu berapa. Nah, sehingga di sini dalam pembuatan financial analisis dan analisis sistem, di mana di situ kita harus membuat master budget, itu membantu perusahaan dalam memastikan bahwa memang kondisi keuangan perusahaan ini cukup baik gitu, cukup baik. Kita tahu kalau ada yang kurang harus seperti apa dan bagaimana, dan sifatnya kan tadi sudah jelas, sales dulu, production, direct material, direct labor, overhead, dan seterusnya. Itu memberikan gambaran pada masing-masing prosesnya itu apa sih yang harus dilakukan, dan bentuknya kan sistematis gitu, sistematis sekali, sehingga
harapannya adalah ketika perusahaan bisa membuat anggaran sedetail ini, mereka bisa memprediksi apa sih yang terjadi, akan terjadi apa sih kemungkinan-kemungkinan terburuk ataupun kemungkinan terbaiknya, dan bagaimana sih cara menyelesaikan kalau seandainya memang dari awal kita sudah notice, oh kurang lebih akan ada masalah nih nantinya, seperti itu. Nah, itu untuk penyusunan dari cara menyusun laporan anggaran di perusahaan. Selanjutnya ada apa aja sih hal-hal lain di luar ini? Ada yang namanya budget administrasi. Kan kita pasti pengen tahu kan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab dalam membuat untuk membuat budgeting ini sendiri. Nah, biasanya di perusahaan itu akan ada komitenya atau memang bagian administrasi khusus yang membantu dalam penyusunan budgeting ataupun anggaran, sehingga di sini mereka juga mengecek kurang lebihnya ada kebijakan seperti apa sih yang harus dilakukan, terus bagaimana sih cara mengkoordinasikan antara satu dan yang lainnya. Lalu kalau mereka juga harus mempertimbangkan apa aja sih kalau misalnya ada perusahaan yang sifatnya multinasional, ada masalah apa yang kemungkinan yang harus mereka wanti-wanti ataupun yang harus mereka persiapkan. Contohnya seperti fluktuasi akibat dari currency, foreign currency exchange rate-nya, artinya ada nilai tukar uangnya itu ada perubahan nggak, fluktuasinya bagaimana, dan kira-kira apa yang harus dilakukan dengan kondisi tersebut. Lalu ada juga misalnya antar negara masing-masing pasti punya inflasi yang berbeda-beda dan juga pasti kondisi ekonominya berbeda-beda. Nah, terus kalian nanti akan belajar terkait behavioral issue in budgeting, artinya apa aja sih isu-isu terkait keperilakuan manusia ketika kita ngomongin anggaran. Nah, ini nanti kalian akan belajar banyak di SPM, sebenarnya nanti akan dipelajari di SPM, di mana salah satunya ada dua hal yang biasanya terjadi, yaitu budgeting gamemanship dan juga yang kedua adalah budgetary slack. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budgetary slack? Kalau budgetary slack itu artinya adalah ketika para manajer ataupun pihak terkait nih, orang-orang di perusahaan kita, di karyawan kita ini punya perspektif bahwa mereka merasa penilaian terhadap kinerja mereka ini akan terlihat baik kalau seandainya mereka bisa mengalahkan budgetnya. Artinya gini, kalau misalnya ternyata ada expense-nya tadi sebesar 10.000 dan mereka revenue-nya itu dibilang 30.000, dan pada kenyataannya mereka bisa membuat itu expense-nya berubah menjadi 8.000 dan revenue-nya meningkat menjadi 35.000. Nah, ini kan terkesan bahwa mereka berhasil, kinerjanya itu terlihat baik, tapi ada aspek keperilakuan yang harus diperhatikan di sini. Apakah memang yang pertama anggarannya dibuat sehingga tidak tepat atau tidak bisa mendekati hasil, atau memang di mana di sini perusahaan itu terjadi proses di mana perusahaan para karyawannya ini sengaja membuat apa yang ada di dalam anggaran itu memang yang memang akan bisa mereka lampaui sehingga nilai mereka itu bisa dinilai baik gitu. Nah, ini semuanya nanti semuanya kita akan dibahas di kelas SPM ya. Jadi saya akan skip. Dan yang berikutnya ini juga masih masuk ke dalam salah satu bagian dari SPM. Itu kalian akan kenal yang namanya participative budgeting. Apa sih yang dimaksud dengan participative budgeting? Artinya di sini seluruh pihak itu akan terlibat dalam proses pembuatan anggaran yang ada di perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu untuk bagian kedua dari chapter 9. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.